A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, pertama-tama mari kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita sampai pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih tetap istiqomah mengikuti pengajian rutin kita dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita semuanya dan kita juga bisa memahaminya, menghayatinya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema pada kesempatan yang berbahagia ini, kenapa kita harus ngaji? Nah, oleh karena itu makanya Allah berfirman di dalam suratnya 3 Ali Imran ayatnya 138 139. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haza bayanul linnas wa hudau wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk seluruh umat manusia yang bertakwa. Dan juga bagi orang yang bertakwa, Al-Quran bukan saja keterangan yang jelas, dan juga dia akan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, kalau untuk seluruh umat manusia dari umatnya Bani Adam sampai ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sebenarnya sudah disempurnakan di dalam Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah salah satu keterangan yang jelas. Kemudian di samping keterangan yang jelas untuk seluruh umat manusia itu, kalau khusus bagi orang yang bertakwa, Al-Quran itu ada 3. Berarti 1, keterangan jelas. 2, pelajaran. 3, ini adalah rahmat kasih sayang. Nah, setelah orang yang mempelajari Al-Quran, ambil Al-Quran sebagai keterangan yang jelas, ambil Al-Quran sebagai pelajaran, dan ambil Al-Quran untuk mendapatkan rahmat, tetapi khusus bagi orang-orang yang beriman, maka dia di dalam ayat berikutnya, suratnya 3139, bahwa kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati. Kamu itu adalah umat yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dengan harapan kita dengan mengkaji Al-Quran ini, harapan kita supaya kita tidak bersedih hati, supaya kita tidak lemah, supaya kita tidak galau, kita tetap happy every day. Jadi setiap hari kita tetap happy, senang, damai, sentosa, bahagia. Harapan kita bahagia di dunia maupun harapan kita bahagia di akhirat. Ini yang pertama. Kenapa kita harus ngaji? Yang kedua, nah dengan kita mengkaji Al-Quran ini supaya kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam. Sebab ada bocoran dari Allah dalam suratnya Al-A'raf surat 7 ayat 179. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha
walahum azanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adol. Ulaika humul ghafilun. Jadi kata Allah, dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam itu, sebenarnya kata Allah, kami isi, kami penuhin neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Masya Allah. Tentunya kita kan tidak mau kan dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam bersama jin. Dulu kita waktu hidup di dunia kita takut sama jin. Giliran di akhirat nanti satu kamar dengan jin. Kenapa? Nah, ini ada kriterianya. Kriterianya adalah satu, jin dan manusia yang mana yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam itu satu kamar. Satu adalah jin dan manusia yang punya hati, tetapi hatinya tidak memahami ayat-ayat Allah. Pertama. Yang kedua, jin dan manusia yang punya mata, tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik kekuasaan Allah yang tersirat maupun yang tersurat. Seperti dalam Al-Quran ini. Yang ketiga, walahum azanul la yasma'una biha. Jin dan manusia yang punya telinga, azan, tetapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, oleh karena itu, makanya hendaklah kita semuanya yang sudah mendengarkan video ini, ceramah tentang supaya kenapa kita harus ngaji. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah yang terhindar daripada yang digolongkan oleh Allah di dalam neraka jahanam bersama jin. Kenapa? Karena mereka itu ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena mereka itu lalai. Nah itu makanya yang kedua, kita ini harus ngaji. Nah ngaji pun kita harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Coba kita lihat suratnya 16 ayatnya 100. Suratnya 16 ayatnya 98. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 98 sampai dengan 100. Faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wallazina hum bihi musyrikun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kita mengkaji Al-Quran itu ada syaratnya. Yang pertama, apabila kamu membaca Al-Quran, hendak membaca Al-Quran, hendaklah kamu berlindung kepada Allah. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Di ayat 99-nya bahwa innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bagi orang yang beriman, bertawakal kepada Tuhannya, maka setan itu nggak ada pengaruh. Makanya kita ingin baca Quran, harus ta'awuz. Sebab kalau buku-buku yang lain nggak perlu ada syarat harus ta'awuz. Tetapi Al-Quran harus faiza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kemudian apa lagi? Pengaruhnya setan itu kepada siapa? Tentu kita tahu, harus tahu. Makanya kita harus tahu itu dipelajari di dalam Al-Quran ini ayat 100-nya. Pengaruhnya siapa? Pengaruhnya hanya terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Masya Allah.
Betapa pentingnya. Sebab kenapa tadi jin dan manusia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam? Karena sebenarnya Allah itu menciptakan jin dan manusia itu untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Kita lihat suratnya 51. Ayatnya dari 55. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Jadi kata Allah, tetaplah kamu memberi peringatan. Berarti kita punya kewajiban untuk memberikan peringatan untuk kepada kita, ibda binafsi, terutama pada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, saudara-saudara kita, dan seluruh umat muslim. Jadi ini kita punya kewajiban untuk tetap mengingatkan. Kenapa? Karena yang namanya peringatan itu penting, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Salah satunya peringatan Allah itu apa? Kata Allah, Allah telah menciptakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin itu untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya. Salah satunya ibadahnya itu adalah sholat. Nah, dengan orang yang rajin ibadah ini, kata Allah di ayat berikutnya, ayat 57-nya, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi aku makan. Ini hebatnya Al-Quran. Semuanya itu dibocorkan. Dengan kita mempelajari Al-Quran, kita banyak dapat ilmu yang belum kita ketahui. Barangkali mungkin kita belum dapat di pelajaran sekolah tentang Al-Quran. Kalau kita baca artinya, ternyata kalau kita baca artinya, banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, yang dapat kita amalkan untuk harapan kita supaya kita bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia. Kemudian apa lagi? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah itu yang punya rezeki semuanya, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Jadi kalau kita ingin rezeki, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang lainnya. Yang berhak untuk memberikan rezeki itu hanya Allah. Tetapi lewatnya saja, perantaranya saja lewat manusia. Hadirin berbahagia. Mudah-mudahan dengan pengajian kita yang singkat ini, kita bisa memahaminya, bisa menghayatinya, dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan kita bukan saja kita bisa bertemu, bertatap muka di dunia ini, namun kita bisa juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, belum 15 menit ya? Ya nggak apa-apa.